Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Detektif Satria. Jadi gengs, di video kali ini saya akan membahas cerita tentang perjuangan 18 penumpang dari pesawat maskapai Merpati Island yang terjatuh di hutan Tinihinggu. Dan ke-18 penumpang ini harus bertahan 6 hari di hutan Tinihinggu sambil menunggu bantuan evakuasi dari tim SAR datang gengs. Nah, lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Jadi guys, cerita ini berawal pada tahun 2018, tepatnya tanggal 6 Maret. Saat itu, ada 8 warga desa Menggoilo, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, di kawasan hutan perbatasan Atinggola dan Bolang, Mongodo Utara. Kedelapan warga desa Menggoilo ini saat itu sedang mencari kayu dan sarang burung walet di hutan Tinggu, Gorontalo Utara. Saat mereka sedang mencari itu, tiba-tiba mereka ini menemukan sebuah bangkai pesawat dengan kondisi yang sudah dilapisi banyak semak belukar, dan di sisi pesawat katanya sudah ditumbuhi pohon yang sangat besar. Nah, lalu penemuan ini pun menjadi heboh setelah diposting di Facebook. Nama akun Facebook ini adalah Yanti Polinggala pada tanggal 6 Maret 2018 juga dipostingnya gitu. Dalam unggahan tersebut diberi keterangan pesawat jatuh tapi tidak tahu tahun berapa gitu. Nah, kemudian pemilik akun Facebook yaitu Yanti Pulinggala, nama aslinya juga Yanti Pulinggala, yang merupakan warga desa Menggoilo. Ia mengatakan kalau foto itu dikirim oleh pamannya yang bernama Amir Zakaria gitu. Jadi si Amir ini guys menemukan sebuah bangkai pesawat di antara Gunung Atinggala dan Menggoilo. Hal itu yang disampaikan pada tanggal 8 Maret 2018 hari Kamis. Jadi si Yanti ini guys memposting foto itu karena permintaan dari pamannya si Amir tadi untuk men-share ke istrinya yang ada di Kabila, istri pamannya ya yang ada di Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan hal itu pun Yanti posting ke Facebook. Barangkali nanti istri pamannya ada buka Facebook dan bisa melihat foto tersebut. Jadi dalam foto itu ada beberapa warga desa Menggoilo guys, Kecamatan Bolango Ulu, Kabupaten Bone Bolangan, Gorontalo. Termasuk juga di situ ada pamannya si Amir tadi yang berfoto di hutan Tinggu. Dengan latar belakang foto mereka itu ada sebuah bangkai pesawat, dan kata pamannya ini, perjalanan dari Menggoilo ke bangkai pesawat itu memakan waktu 3 hari gengs. Pamannya ini juga menerangkan lagi kalau pesawat itu berada di puncak antara wilayah Bolmong, Atinggola, dan Menggoilo. Jadi badan pesawat itu tertancap gengs di tanah dan sudah banyak rumput serta sudah tumbuh pohon yang sangat besar. Itu penjelasan dari pamannya tadi. Kabarnya nih gengs, pesawat itu milik maskapai Merpati Nusantara Airlines sebab ada tulisan Merpati di badan pesawat itu berwarna merah. Dan pesawatnya ini berwarna putih. Sebenarnya sih pesawat ini dulu udah pernah ditemukan oleh warga desa Bongomelono, Kabupaten Bolang Mongodo pada tahun 2018 lalu. Saat sedang mencari rotan guys. Pesawat ini kabarnya mengalami kecelakaan pada tanggal 30 Januari hari Rabu tahun 1991 atau 27 tahun lalu. Jadi ceritanya, pesawat yang bernama Merpati jenis Kasa 212 tipe 200 dengan register PKNYC dengan nama penerbangan MZ7970 akan melakukan penerbangan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 1991 gengs. Pesawat ini lepas landas dari Bandara Sam Ratulangi, Manado. Jadi di hari itu kota Manado cuacanya sangat cerah termasuk di kawasan bandara. Memang waktu itu nggak ada tanda-tanda cuaca buruk guys gitu. Infonya pesawat itu akan terbang ke Gorontalo dan menjelang pukul 14.00 18 penumpang udah disuruh menuju pesawat gengs karena nggak lama lagi pesawatnya ini kan akan berangkat gitu. Lalu tepat pada pukul 14.20 atau setengah 3, pesawat itu mulai lepas landas dari Bandara Samratulangi gitu. Di saat itu pesawat berawak Yus Pagau sebagai pilot, Andi Pulgandi sebagai CO pilot, dan Petrus Untung Abadi sebagai teknisi gengs. Jadi pesawat ini diperkirakan akan melakukan penerbangan selama 55 menit gengs. Sebab harus mendarat di Bandara Jalaluddin Gorontalo pukul 15.15. Jadi dalam pesawat itu penumpang pun dibagikan roti, air mineral yang merupakan layanan dari maskapai guys. Setelah 30 menit kemudian terbang, sang pilot pun udah memberitahukan semua penumpang jika pesawatnya akan mendarat pukul 15.12.
Ya, ternyata di sini pesawatnya 3 menit lebih cepat guys dari jadwal yang telah ditentukan tadi, yaitu pukul 15.15. Tak lama setelah itu, pilot pun menghubungi pihak bandara di Jalaluddin gitu untuk meminta izin menurunkan pesawat dalam ketinggian 8.000 kaki gitu. Dan ini ternyata kontakkan terakhir dengan pihak bandara guys rupanya. Pihak bandara yang mendapatkan konfirmasi dari sang pilot, tentunya kan mereka di sini menunggu kehadiran pesawat ini. Hingga udah berjalan waktu 90 menit, pihak bandara nggak ada kabar lagi dari awak pesawat Merpati. Di saat itu juga pihak Menara Gorontalo menyatakan sepertinya pesawat Merpati ini sedang dalam berbahaya. Ya, karena nggak ada kabar lagi secara tiba-tiba. Kalian tahu nggak guys, apa yang terjadi sama pesawatnya? Nah, sesuai keterangan dari salah satu penumpang yang bernama Erwin, menjelang pukul 18.30 atau jam setengah 7 maghrib ya, cuaca kemudian gelap tiba-tiba guys dan berkabut katanya. Ketika itu pesawat sedang dalam keadaan nggak stabil dan tiba-tiba bruk, ternyata goncangan hebat terjadi. Sampai-sampai satu penumpang sabuk pengamannya itu putus guys. Saat itu tanpa disangka pesawatnya mendarat secara darurat di sebuah gunung guys, yaitu Gunung Tinhinggu. Dengan posisi badan pesawat tersebut sudah tertancap di sebuah pohon gitu. Itu penjelasan dari Iwin. Di sini katanya pesawat tiba-tiba mati saat dilihat di lewat jendela, cuma kabut yang terlihat gitu. Dan kemudian sang pilot memberitahu kalau pesawat mereka ini baru saja mengalami kecelakaan. Sir Erwin juga mengatakan ternyata mereka udah di atas pohon di tengah hutan guys. Rupanya pesawat ini menabrak pohon gitu. Namun alhamdulillahnya saat insiden terjadi tidak ada korban di sini guys, tidak ada yang meninggal gitu, hanya luka lecet. Di saat itu juga suasana jadi hening, nggak ada yang berani keluar. Nah, dalam situasi ini cuaca pun mulai berubah dan sesaat kemudian hujan pun turun dengan lebat. Para penumpang hanya bisa berlindung dalam kabin pesawat gitu. Kalau kata Erwin bahwa pesawatnya tertancap di dua pohon, nggak bisa bergerak lagi, dan mereka juga mulai kehabisan oksigen gitu. Sampai si Erwin ini menempelkan hidungnya ke kaca tuh yang di jendela tuh. Ya ada sedikitlah udara dari luar yang masuk katanya. Jadi dari kaca jendela itulah mereka bernapas gitu. Nah, di kondisi ini mereka jadi ingin keluar, mereka keluar melalui pintu depan dan turun melalui ranting pohon yang tertancap di pesawat gitu untuk mencari bantuan gitu. Ketika menjelang malam, mereka ini kembali lagi ke kabin. Pokoknya hal itu mereka terus lakukan lah guys sampai 6 hari. Setelah 6 hari, barulah mereka berhasil dievakuasi oleh tim SAR menggunakan helikopter. Hampir 1 minggu, nggak nyampe 1 minggu ya. Biasa kalau 1 minggu kan 7 hari, ini 6 hari ya, hampir 1 minggu lah mereka bertahan dalam hutan tanpa makanan. Makanan cuma sekali mereka makan, yaitu roti dan air mineral yang dikasih oleh awak maskapai dulu. Setelah itu nggak ada lagi makanan gitu guys. Dalam situasi ini mereka terpaksa harus tetap bertahan. Sesuai yang disampaikan oleh Erwin lagi guys, saat itu hanya ada suara burung, air terjun yang kami dengar katanya. Dan cuacanya pun sangat dingin waktu itu karena lagi musim hujan lebat ya. Pokoknya setiap hari hujan lah katanya. Dan bahkan beberapa dari mereka itu mengambil botol air mineral diisi dengan air rotan gitu. Di hutan kan saya banyak rotan kan. Jadi mereka ambil airnya itu manis tapi sedikit kali airnya. Mereka hanya bisa bertahan dengan air rotan itu guys. Jadi dalam kondisi ini mereka hanya bisa pasrah ikhlas. Baik penumpang maupun awak pesawat memutuskan agar nggak ada yang berpisah gitu. Sebab pengalaman yang terjadi sebelumnya katanya dulu itu ada pesawat mengalami kecelakaan di kawasan Tinombala, Sulawesi Tengah. Para penumpangnya itu tidak ditemukan lagi, gengs, karena mereka ini berpisah gitu, meninggalkan lokasi tempat jatuhnya pesawat gitu. Jadi makanya mereka ini memutuskan tak bersama gitu, jangan berpisah. Pesawat tim SAR sebenarnya katanya udah beberapa kali melintas di atas lokasi kecelakaan pesawat Merpati ini. Namun karena tertutup dengan pepohonan dan kabut, jadinya pesawat tim SAR nggak menemukan pesawat tim Merpati ini. Dan ada salah satu penumpang yang bernama Paul Semampau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara, yang dimana waktu itu Bapak ini dia membawa handy talkie atau disebut dengan HT kan, biasa dipakai untuk orang telepon kayak radio gitu. Di sini Bapak Pau mencoba berkomunikasi berbagai frekuensi guys, tapi nggak membuahkan hasil.
Seperti yang diterangkan oleh Erwin lagi, kalau hatinya ini sempat tersambung dengan Sinakarya Batuda dan kami memberitahu kalau kami kecelakaan dan kami di sini selamat. Tapi tak lama setelah itu komunikasi gagal lagi gitu. Kemudian si Erwin mengatakan lagi, kami lalu mencoba dengan frekuensi 5.000 katanya. Ternyata tersambung dengan seorang pemilik toko. Jadi sang pemilik toko itu merupakan pedagang harian di Atinggola dan ia ini selalu menggunakan HT saat ingin memesan bahan pokok untuk tokonya gitu. Nah, kebetulan pula si Erwin ini kenal baik dengan pemilik toko ini. Dari situlah Erwin memberitahu kalau mereka kecelakaan tapi selamat. Jadi, gengs Erwin adalah mantan anggota DPRD Kota Gorontalo yang dimana saat itu ia menjabat sebagai direktur cabang PT Wenang Sakti gitu Gorontalo. Nah, pemilik toko saat mengetahui ada pesawat kecelakaan, ia kaget karena para penumpangnya selamat, alhamdulillah kan gitu. Cuma hanya ada satu orang yang meninggal guys, yaitu Bapak Tommy Sako berusia 70 tahun. Ia ini meninggal karena terkena asma katanya. Nah, singkat cerita gengs, lalu tim SAR pun melakukan pencarian ke Atinggola. Di sini pilot Yus Pagau bersama Erwin mengonfirmasikan posisi koordinat mereka gitu. Sang pilot mengambil peta untuk memberitahu lintang koordinat kepada tim SAR. Nggak lama setelah itu kan, lokasi mereka berhasil ditemukan oleh tim SAR.